Saudara-saudara, jumpa kembali bersama dengan Neil Mistry dalam acara Wajah Allah. Saudara-saudara, setiap orang percaya berdoa. Dan memang doa merupakan hal yang penting dalam kehidupan orang percaya. Saking pentingnya, seorang teolog mengatakan doa adalah nafas hidup orang percaya. Dan memang Alkitab seperti dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, orang percaya mesti terus-menerus berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan tetaplah berdoa. Berarti terus-menerus berdoa. Bagaimana berdoa? Karena setiap kita berdoa dengan mengharapkan Tuhan menolong, Tuhan menjaga, melindungi, Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Bahkan Tuhan melakukan hal-hal yang mustahil dalam kehidupan ini. Ketika kita berdoa, kita bisa berdoa kapan saja, di mana saja, dengan posisi apa saja. Tidak berlutut, berdoa dengan duduk, berdoa dengan mata terpejam atau mata terbuka bukanlah sebuah masalah. Kita bisa berdoa pada saat kita melakukan berbagai kegiatan, atau kita berdoa dengan cara diam. Kita bisa berdoa dengan cara-cara tertentu yang nyaman untuk kita. Dengan hening berdoa dalam hati maupun dengan berkata-kata. Kita juga bisa berdoa dengan memperkatakan firman Tuhan atau janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Dengan menyembah dan memuji Tuhan, ataupun berdoa dalam sebuah persekutuan, mendoakan persoalan-persoalan daripada masing-masing orang yang ada pada saat itu. Nah, itu merupakan hal-hal yang kita perhatikan di awal ketika kita berbicara tentang doa. Sebab doa merupakan bagian yang penting dalam kehidupan orang percaya. Doa merupakan kuasa yang sakti dan perkasa dalam kehidupan orang percaya. Tapi, apakah kita tahu bahwa ada hal-hal yang penting yang mesti kita perhatikan ketika kita berdoa untuk mencapai apa yang dikatakan bahwa doa merupakan kekuatan kuasa, sakti dan perkasa bagi orang percaya. Saudara-saudara, dalam perjumpaan bersama dengan Neil Mistry dalam acara Wajah Allah kali ini, kita akan membahas kuasa sakti dan perkasa, yaitu doa. Doa sebagai kuasa dalam kehidupan Anda dan saya sebagai orang percaya adalah doa yang terus-menerus seperti yang tadi dikatakan dalam bagian Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Ketika dikatakan tetaplah berdoa, berarti doa itu harus terus-menerus dalam kehidupan kita. Saat kita mau berdoa ataupun tidak mau berdoa, kita harus berdoa sebagai sebuah hal yang dikatakan kekuatan, kuasa, nafas hidup kita sebagai orang percaya. Ada beberapa hal seperti yang tadi saya katakan yang mesti kita perhatikan sebagai orang percaya untuk mencapai apa yang dikatakan tadi. Doa merupakan kuasa sakti dan perkasa. Saudara-saudara, prinsip yang mesti kita kembangkan sebagai orang percaya untuk mencapai kekuatan kuasa doa, sakti perkasa dalam hidup kita, pertama adalah berdoa dalam kebenaran. Yakobus pasal 5 ayat 16b mengatakan begini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar. Jadi doa orang yang benar yang dimaksudkan di sini adalah bahwa ketika kita berdoa, pertama-tama kita harus mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita adalah pribadi yang melakukan kesalahan. Kita rutin melakukan dosa. Kita bisa lalai dalam tanggung jawab kita kepada Tuhan, kepada sesama. Kita bisa melakukan kejahatan dalam hidup ini. Kita bisa tahu apa yang benar, tetapi kita melalaikan apa yang benar yang kita ketahui. Kita tidak melakukannya. Jadi, ketika dikatakan doa orang yang benar, pertama-tama di dalam doa, seseorang yang berdoa kepada Tuhan mesti mengakui di hadapan Tuhan bahwa dia adalah orang yang bersalah. Mengakui kesalahannya, mengakui dosanya.
Sesudah itu hal yang kedua, ketika berbicara berdoa dalam kebenaran, maka kita mesti memahami satu hal yang penting. Bahwa dalam kesalahan yang kita lakukan, kita mengakui di hadapan Tuhan, dan ada kekuatan kuasa Tuhan yang membenarkan kita. Yang membenarkan kita. Setiap kali kita berdoa, kita diteguhkan kembali bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita. Pengakuan kita kepada Tuhan bahwa kita orang berdosa akan menuju pada satu hal yang penting, adalah bahwa kita diampuni dan dibenarkan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah kekuatan kuasa yang membenarkan kita. Yesus mengambil dosa-dosa dan kesalahan kita. Yesus menggantikan dampak dosa dan kesalahan kita, yaitu murka Allah, kemarahan Allah, dan menggantikannya dengan pengampunan daripada Allah. Di dalam Yesus kita menjadi pribadi-pribadi yang benar, dibenarkan di hadapan Allah. Jadi prinsip pertama yang mesti dipegang oleh orang percaya pada saat berdoa, berdoa di dalam kebenaran. Kita membawa pengakuan kita di hadapan Tuhan, dan kita menyadari sungguh bahwa kita dibenarkan hanya oleh karena Yesus Kristus. Dengan begitu, perkataan Yakobus yang mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, kita bisa meyakini bahwa kita dibenarkan, kita memiliki kekuatan di dalam doa kita. Kita yakin bahwa apa yang kita doakan Tuhan dengarkan, kebutuhan kita Tuhan penuhi, dan hal-hal yang mustahil sekalipun bisa kita capai. Karena kita membawa pengakuan kita pada Tuhan, kita dibenarkan di dalam Tuhan Yesus. Doa orang benar besar kuasanya. Saudara-saudara, prinsip yang kedua yang mesti kita ketahui adalah seperti yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 37 pada ayatnya yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan, karena Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Begini, kalau kita berdoa dan kita datang pada Tuhan, terkadang keadaan hidup tidak selalu langsung menjadi baik, berubah seperti yang Anda minta dari Tuhan di dalam doa. Dan bukankah begitu? Pasti banyak di antara Anda yang mengiyakan bahwa kadang yang membuat kita malas dan tertekan adalah ketika kita berdoa, keadaan hidup tidak membaik, tetapi malah makin kacau. Persoalan makin banyak, makin rumit. Nah, seringkali senjata musuh yang paling ampuh adalah membuat kita putus asa. Kalaupun nanti kita tetap berdoa, kita datang di hadapan Tuhan berdoa seperti sebuah kewajiban terpaksa, tidak ada sukacita dalam diri. Kita melupakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik bagi kita. Nah, ayat ini mengatakan ada langkah-langkah dalam doa kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Dia mengatakan bergembiralah, bergembiralah karena Tuhan. Lalu pertanyaan yang muncul, bagaimana mau bergembira kalau masalahnya banyak gitu? Apa yang menjadi dasar kita bergembira? Ada beberapa hal yang saya mau katakan. Yang pertama adalah bahwa selalu ingat Tuhan ada di pihak Anda. Tuhan bukan pribadi yang mau menyulitkan Anda dalam keadaan-keadaan hidup yang paling sulit sekalipun. Bahwa Tuhan ada di pihak Anda. Immanuel, Allah beserta kita, dekat pada kita. Allah ada bersama kita dan di dalam kita. Dia ada di pihak kita. Dia bukan sebagai musuh yang melawan dan menginginkan kesulitan Anda. Tapi Allah ada di pihak kita dan mau menolong kita. Nah, yang kedua, ingatlah bahwa
Kekuatan untuk bertahan, bertarung dalam keadaan-keadaan hidup yang sulit adalah sebuah anugerah Tuhan. Pemazmur dalam Mazmur 138 mengatakan, ketika aku berdoa, ketika aku berseru kepadamu, Engkau menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tuhan menambahkan kekuatan dalam jiwa kita, supaya kita bisa tetap kuat menghadapi keadaan-keadaan hidup yang sulit yang mungkin belum berubah, meskipun kita sudah berdoa. Dan itu bisa menjadi alasan bagi kita untuk tetap bersyukur, bergembira di hadapan Tuhan. Yang berikut alasan supaya kita bisa tetap ada di dalam doa bergembira di hadapan Tuhan adalah hal yang terakhir, saudara-saudara, yang paling penting. Kita mungkin kehilangan segala sesuatu yang berharga dalam hidup ini, tetapi satu hal yang tidak bisa diambil dari hidup kita, kalau Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 8, kesulitan, kelaparan, pedang, peperangan, kuasa-kuasa tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasih Kristus, kasih yang menyelamatkan kita dan menjamin kehidupan yang kekal. Di dunia ini semua orang mengalami penderitaan. Tuhan Yesus mengatakan itu. Di dalam dunia engkau mengalami penderitaan, tetapi aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudara, itu alasan-alasan bagi kita untuk bisa bergembira di hadapan Tuhan. Dan bergembira di hadapan Tuhan adalah hal yang kita perlukan supaya Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita minta di dalam doa. Meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin kita akan bilang, iyalah kalau berdoa yang kuasanya sakti, perkasa, maka mintalah dalam nama Yesus. Iya, mungkin Anda sudah mengetahui hal ini, tetapi saya hendak menjelaskan beberapa hal. Mari kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, artinya jika kita meminta sesuatu pada Yesus di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan melakukannya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Meminta dalam nama Yesus berarti menjadikan Yesus sebagai jaminan kita. Jaminan dalam arti bahwa Yesus yang menjadi kuasa supaya doa kita terjawab. Nah, kenapa demikian? Bukankah kita adalah manusia yang penuh kelemahan dan kekurangan? Kita tidak mungkin datang kepada Tuhan dan mengatakan, saya sempurna melakukan segala sesuatu, atau hidup saya adalah hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Tidak. Wakil kita di hadapan Allah tetap adalah Yesus. Jadi meminta di dalam nama Yesus adalah hal yang mesti kita lakukan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saya meminta di dalam-Mu, bahwa Engkau menjanjikan, ketika aku meminta di dalam nama-Mu, maka Engkau akan memberikan apa yang aku minta. Meminta di dalam nama Yesus berarti menjadikan Yesus sebagai dasar permohonan kita. Karena Yesus adalah pribadi yang sempurna. Pribadi yang tadi saya katakan menebus kita. Pribadi yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang pertama, meminta dalam nama Tuhan Yesus adalah itu. Dalam pergumulan yang sulit, kalau Yesus menjadi jaminan kita, kita mengingatnya begini. Kita adalah musuh Allah oleh karena dosa dan kesalahan kita. Bisa saja keadaan hidup yang sulit adalah karena kesalahan kita, ataupun keadaan hidup yang sulit karena musuh kuat, lebih kuat dari kita, dan dia tidak menginginkan kebaikan kita. Berdoa dalam nama Yesus berarti menjadikan kita sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Allah, sempurna di hadapan Allah. Berdoa di dalam nama Yesus berarti mengatakan bahwa
Kuasa-kuasa yang menghimpit kita adalah kuasa yang kita ikat, kita patahkan, kita hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa. Saudara-saudara, mengapa juga kita mesti berdoa di dalam nama Tuhan Yesus? Hal yang berikut, dalam Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, bagian firman Tuhan ini yang hendak saya jelaskan dalam kaitan dengan prinsip meminta dalam nama Yesus. Tadi dikatakan begini, bahwa marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Memimpin dalam iman dan yang membawa iman kita ke dalam kesempurnaan. Mengapa membawa iman kita dalam kesempurnaan? Masalah-masalah hidup yang berat seringkali membuat iman kita goyah. Padahal iman merupakan faktor yang penting, hal yang penting untuk melihat, untuk mendapatkan, untuk menghasilkan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Ketika kita beriman, maka kita maju terus meminta dalam nama Yesus. Nah, saat iman kita goyah, dan bukankah dalam keadaan-keadaan hidup yang berat, seringkali kita mesti jujur mengakui bahwa iman kita bisa goyah. Salah satu contoh dalam Alkitab yang mengatakan bagaimana Tuhan menyempurnakan iman yang goyah untuk menjadikan apa yang dibutuhkan daripada seorang bapa yang anaknya sakit ayan menjadi sebuah hal yang nyata. Kita akan baca dalam Markus 9. Markus 9 ayat 21 dan 24. Markus 9 ayat 21 dan 24. Nah, di sini dikatakan begini. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api maupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak, mengguncang-guncang anak itu dengan hebatnya. Apa yang terjadi di sini? Dalam proses ini, pergumulan orang tua yang anaknya sakit ayan adalah proses yang panjang, karena tadi dikatakan dari kecil, dan hal itu tidak pernah berubah. Bahkan ketika anak itu dibawa kepada murid-murid Tuhan Yesus, mereka tidak bisa menyembuhkannya. Iman daripada orang itu goyah, sampai dia mengatakan, seolah-olah dia mau bilang, "Tuhan, masih bisakah anak ini sembuh? Murid-muridmu saja tidak mampu untuk menyembuhkan dia. Bagaimana?" Lalu Tuhan bilang, "Tidak ada yang mustahil." Seolah-olah Tuhan mau meneguhkan dia, tidak ada yang tidak mungkin, tenang saja, tenang saja. Oh, segalanya akan beres. Bukankah kita juga bisa berhadapan dengan keadaan hidup seperti itu? Terkadang kita melakukan banyak hal supaya kita keluar daripada beban-beban hidup kita. Tapi kita masih mendapati bahwa keadaan makin sulit dan seolah-olah mustahil untuk keluar dari situ. Tuhan Yesus membawa iman kita pada kesempurnaan. Itu sebabnya kita mesti berdoa. Kita mesti berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
prinsip yang berikut. Berdoa dengan memegang janji Tuhan. Berdoa dengan memegang janji Tuhan. Janji Tuhan adalah sesuatu yang pasti, ya dan amin. Kita sepakat. Kita sepakat dalam hal ini. Sesudah kita sepakat, kita lanjut. Kita melanjutkannya dengan begini. Dalam keadaan hidup yang tidak mudah ketika kita berdoa, kenapa kita mesti memegang janji Tuhan? Ingat Petrus. Ketika Petrus ada berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan pada saat dia berjalan di atas air, pada saat itu ketika dia melihat pada Tuhan Yesus, imannya kokoh dan teguh, karena Tuhan yang mengajak dia untuk keluar dan berjalan. Tapi ketika dia merasakan gelombang dan angin, dan dia fokus pada hal itu, maka dia tenggelam. Nah, ketika kita berdoa, keadaan-keadaan hidup bisa saja makin merosot, makin turun. Ya, tidak ada jaminan bahwa keadaan hidup makin baik saat kita mulai berdoa. Satu hal yang menjadi jaminan bagi kita adalah ini, firman Tuhan, janji Tuhan. Janji Tuhan mengatakan sebuah kepastian. Kita harus memegang janji Tuhan melebihi keadaan kita, melebihi situasi hidup yang tengah kita lihat, kita rasakan pada tubuh kita, pada sekeliling kita, pada orang-orang tertentu yang kita doakan. Memegang janji Tuhan. Memegang janji Tuhan meskipun keadaan menjadi semakin tidak mudah. Karena kita mengatakan di awal dan sepakat, janji Tuhan adalah ya dan amin. Untuk sesuatu yang Tuhan janjikan, terkadang meskipun kita tahu bahwa Tuhan menjanjikannya, kita terkadang mesti datang berulang-ulang kali dan mengatakan pada Tuhan, bukan karena Tuhan lupa, bukan juga karena Tuhan tidak mau melakukannya, tetapi memang begitulah sebuah proses di mana kita mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan dari Tuhan. Contoh, Israel. Tuhan menjanjikan Kanaan kepada mereka. Bukankah kita mengaminkan janji Tuhan adalah ya dan amin? Berarti Kanaan ada dalam tangan mereka. Tetapi lihat perjalanan mereka. Lihat peperangan-peperangan yang mesti mereka lalui. Bayangkanlah mereka ada di situ dan berperang melawan bangsa-bangsa yang luar biasa besarnya. Sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, kalau saya menjadi Israel, saya mengharapkan jalan yang mudah. Iya, saya mengharapkan jalan yang mudah. Mengapa? Karena bukankah saya bisa mengatakan, bukankah engkau menjanjikannya? Bukankah engkau yang mengatakan itu membuat kami berharap? Kenapa kami ada dalam peperangan? Kenapa kami ada dalam keadaan yang sulit? Tiap hari lihat padang gurun, mesti makan mana, dan segala sesuatu terbatas. Padahal itulah janji Tuhan. Bila Israel hanya melihat pada peperangan, bila Israel hanya melihat pada padang gurun, mana, dan segala sesuatu yang terbatas, dan mereka mulai meragukan janji Tuhan, apakah mereka bisa masuk Kanaan? Tidak akan bisa. Demikian juga dengan kita. Ketika ada dalam keadaan-keadaan yang makin merosot, maka janji Tuhan adalah kekuatan dan kuasa bagi kita. Janji Tuhan adalah kekuatan dan kuasa bagi kita. Karena kita berpegang pada janjinya dan mengabaikan keadaan-keadaan kita. Bukan kita menyangkali dan mengatakan kita tidak susah. Tidak. Mengabaikan berarti kita lebih memilih mempercayai janji Tuhan ketimbang kita memilih untuk fokus pada keadaan yang tidak mudah tadi. Berpegang pada janji Tuhan berarti kita juga datang dan bisa bersyukur. Kita datang dan bisa bersyukur karena apa? Kita tahu bahwa Tuhan tahu Tuhan akan menepati janjinya. Maka kita tidak perlu menghibah-hibah, meminta-minta seolah Tuhan Bapa yang pelit, Bapa yang kejam. Tetapi kita datang dengan sebuah kepastian. Ya, janjinya adalah amin bagi saya. Dan saya adalah anak yang dikasihinya. Maka saya akan datang dan mengatakan, Bapa, janjimu akan digenapi dalam hidupku. Entah bagaimana caranya. Meskipun kelihatan mustahil bagiku, tetapi mungkin bagimu. Berpegang pada janji Tuhan. Saudara-saudara yang terakhir, saya hendak mengatakan begini. Doa sebagai kuasa sakti dan perkasa. Tadi saya mengatakan bahwa berpegang pada janji Tuhan adalah sebuah hal yang penting. Nah, kalau kita mulai membaca Alkitab dan belajar untuk memegang janji Tuhan,
maka ada hal-hal yang berubah dalam kehidupan kita. Berdasarkan pemahaman kita tentang janji Tuhan, pribadi Tuhan, dan pengalaman-pengalaman hidup orang percaya yang dicatat dalam Alkitab. Yang pertama adalah kita akan melihat bahwa kita akan memiliki motivasi yang benar. Motivasi yang benar. Motivasi yang benar adalah kita berdoa, meminta sesuatu dengan motivasi yang benar. Tuhan tahu motivasi Anda ketika Anda berdoa. Misalnya Anda meminta, Tuhan, berikanlah saya keberhasilan. Apakah ketika Anda berhasil, Anda berpikir dalam keberhasilan Anda memuliakan Tuhan? Naik pangkat misalnya, dapat jabatan. Oh, anak Tuhan dapat jabatan, pimpinan di dinas tertentu, pimpinan di perusahaan tertentu. Berdoa untuk itu. Ketika Anda mendapatkan jawaban itu, apakah Anda berniat memuliakan Tuhan lewat jabatan Anda? Apakah Anda berpikir seperti itu? Motivasi. Motivasi yang benar adalah hal yang penting. Anda berdoa minta disembuhkan, tetapi Anda tidak pernah berpikir ketika Anda sembuh, Anda memakai waktu hidup Anda untuk melayani Tuhan. Anda ingin kaya, Tuhan bilang sepakat. Saya tidak ingin juga melihat anak-anak saya melarat dan minta-minta. Tapi ketika Anda berdoa, apakah Anda juga berpikir ketika saya kaya, saya akan memakai kekayaan juga untuk melayani Tuhan, dan juga untuk melihat orang-orang yang membutuhkan, yang memang Tuhan menitipkan hal-hal tertentu dalam kekayaan Anda untuk mereka yang miskin. Motivasi yang benar dalam berdoa adalah kekuatan dan kuasa untuk melihat doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, sehingga kita bisa mengiyakan doa adalah kuasa sakti dan perkasa. Mengenal janji Tuhan dari firman Tuhan akan meluruskan kita untuk berdoa sesuai kehendak Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan. Kita akan belajar melihat bahwa kita berani untuk maju terus meminta, karena kita akan bilang, Tuhan, ini yang Tuhan bilang. Kita mendoakan firman. Bukankah firman Tuhan mengatakan begini, maka saya meminta ini. Ketika kita berdoa dengan yakin bahwa kita mendoakan kehendak Tuhan, wow, mungkin kita menunggu lama, tetapi kita percaya Tuhan menjawab. Mungkin pergumulan itu berat, tapi kita tidak bergeser, karena kita akan bilang, ini kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan akan terjadi. Berdoa sekehendak Tuhan. Mengenal janji Tuhan dalam firman Tuhan akan membersihkan diri kita. Motivasi kita yang tidak benar dibersihkan, kita meluruskan diri kita dengan kehendak Tuhan, dan yang terakhir saudara-saudara, hati nurani kita dimurnikan. Hati nurani. Terkadang beda tipis antara apa yang baik dalam pandangan umum dengan apa yang benar yang Tuhan kehendaki. Terkadang kita bisa berkompromi dalam hal-hal yang kecil, sangat kecil, dan kita membenarkan itu di hadapan Tuhan. Tak apalah Tuhan, semua orang melakukannya. Tetapi justru hal-hal itu yang bisa menghalangi doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita tidak mengalami doa sebagai kuasa sakti dan perkasa. Karena itu melihat firman Tuhan, melihat kisah hidup orang-orang percaya yang ada di dalamnya, belajar berpegang pada janji Tuhan, akan juga berpengaruh pada diri kita dengan memurnikan kita. Firman Tuhan seperti pedang bermata dua, membelah jiwa dan roh, untuk membedakan manakah kehendak Tuhan dan manakah kehendak kita, untuk membedakan apa yang betul-betul tepat dalam pandangan Tuhan, benar dalam pandangan Tuhan, dan apa yang mungkin menurut perkataan kita baik, tepat, tetapi tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau pada saat ini saudara-saudara Anda tengah berdoa, saya pun juga berdoa, kita tengah menggumuli hal-hal tertentu, saya percaya ini menjadi sebuah hal yang baik. Renungan ini menjadi sebuah hal yang baik untuk membangun sebuah kehidupan doa yang terus-menerus konsisten, terarah, supaya pada saatnya dalam kasih dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan itu kita alami. Seberat apapun keadaan hidup Anda,
semustahil apapun keadaan-keadaan yang tengah Anda alami, Anda bisa menerima sebuah kepastian dari Tuhan. Karena doa adalah kuasa, sakti, dan perkasa. Kita mengakhiri acara Wajah Allah pada saat ini bersama dengan penyanyi misteri. Kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kamu dapat, kamu bisa. Sampai jumpa kembali. Shalom.